Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kesian di Kioskam Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini saya ingin merakit PC tapi menuruti komennya teman-teman. Karena kalau saya review PC itu ya lumayan mahal-mahal sih bro ya. Mulai dari 9 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, bahkan kemarin itu 200 juta kali 2 berarti 400 juta. Buset. Banyak sih yang komen, sekali-sekali dong bang, yang murah. Oke, ini saya bikinkan murah. Dan murahnya murah banget menurut saya bro. Jadi ini PC di bawah 5 juta, 4,5 juta. Bisa main game, oh jami. Bisa ngedit, oh jami. Tapi jangan berharap memakai gen baru. Karena nggak nutut bro. Prosesor Intel naik parah per 1 Oktober. Per tanggal ini bro, ini saya syuting di 1 Oktober ya. Terus memori DDR4 sudah naik 40%, DDR5 naik 30%. Jadi mau nggak mau harus pakai part yang lama. Nah, disesuaikan lah bro. Kamu bilang, bang kalau murah 3 juta, 2 juta, tapi kalau bisa pakai Gen 14, impossible. Nggak mungkin bro. Mau nggak mau ya pakai Gen lama. Ya sesuai budget. Kayak gitu bro ya. Ini bisa dipakai untuk editing, bisa dipakai untuk gaming. Dirt 5 bisa, GTA 5 bahkan bisa tembus di 80 fps. Loh, jami saro loh bro. 2K-nya bisa tembus di 40 sampai 50 lah. Ngeri bro, 2K bisa di PC 4,5 juta. Kalau Wukong ya gimana ya? Wukong itu game berat. Jadi jangan berharap pakai PC 4 jutaan ini kamu bisa berjalan lancar. Intinya kamu harus sadar diri, disesuaikan. Ini menuruti komen teman-teman loh saya ini. Sekarang kita akan lihat isi detailnya. Check it out. Kalau untuk looknya saya ngambil desain-desain model zaman sekarang ya. Model akuarium ya. Jadi depannya transparan, sampingnya transparan. Cuma ini bukan kaca ya, ini dari plastik. Ininya transparan, cuma saya buka biar nggak mantul ke kamera. Modelnya kecil seperti gini bro. Ya sekitar 50 sampai 60 cm lah. Jadi kalau kamu pajang di meja atau di bawah meja juga nggak bikin penuh. Ya karena kecil. Kalau kamu pakai casing gede, kayak casing apa ya mungkin ya, Kogar atau apa, pakai motherboard yang kecil, ya kelihatan lucu bro. Nggak kelihatan proper. Ini saya properkan, casingnya kecil, ya motherboardnya kecil. Ya sesuai budget sih bro. Rata-rata harga-harga di bawah 5 juta masih motherboardnya kecil-kecil. Tapi ini kelihatan penuh. Ada minusnya cuma di CPU cooler. Nanti kamu saya kasih opsi. Dan saya kasih opsi juga, gimana bang kalau dibandingkan dengan AMD iGPU yang seri 8000, seri 5000, seri 3000. Nanti bro. Oke, sekarang kita akan ulas ya bro ya. Jadi ini casingnya pakai MATX dari Varu. Casingnya itu namanya Prime Venos Pro. Harganya murah 300 ribuan. Power supply-nya ada di bawah. Ini bukan dual chamber, ini single chamber. Kalau dual chamber, posisi power supply-nya ada di sini. Kabel manajemennya harga segitu ya nggak bisa bagus bro. Tipis segini, jadi kabelnya harus diselip-selipin. Harus pakai power supply yang kabelnya pipih seperti itu. Support fan-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi enaknya ini, kamu pakai fan ARGB, biarpun pakai motherboard lama H610, H110, H610, itu bisa kamu setting. Jadi ada triknya, di casing ini tuh dimasukkan kayak ke reset atau apa gitu bro. Jadi mindah lampunya di reset. Terus tidak ada power, ada jack audio, ada 3 USB tipe A, tidak ada tipe C ya karena murah bro. Oke seperti itu. Kalau untuk prosesornya ya nggak bisa kamu pakai prosesor gen terbaru. Gen 10, 12 itu harganya mirip-mirip. Gen 13, 14 pasti mahal. Pakai Ryzen kamu hanya bisa dapat iGPU, nggak bisa dapat GPU eksternal seperti ini bro. Jadi ya alternatif paling idealnya di gen lama ya, di gen 6 sama 7 itu harganya sama. Saya pakai Intel Core i5 generasi ke-6, bebas kamu bisa ambil 6 atau 7, selisihnya cuma 200 ribu sih bro. Tapi 200 ribu itu lumayan duit loh bro ya. Jadi pakai gen 6, 6500, 4 core 4 thread di 3,2 GHz. Cukup lah untuk game-game atau software-software atau multitasking yang tidak terlalu berat bro. Nah seperti itu, ini prosesornya tray, jadi saya pasangin cooler bawaan. Nah kalau 6500 itu selalu tray bro, tidak ada boxnya karena sudah tidak liris. Jadi kamu bisa pakai cooler bawaan atau pakai cooler lain yang 100 ribuan atau yang 50 ribuan bebas. Ini saya pakai cooler bawaan biar irit, 40 ribu aja bro. Oke, terus kalau untuk motherboardnya saya pakai Varu H110D4G. Ini sudah support NVMe, LGA-nya ya sesuai dengan LGA Gen 6 ya, 1151. Motherboardnya seperti ini.
Jadi Vario itu satu perusahaan sama Furion ya. Jadi rebranding semuanya lah. Kalau Furion itu kasta atasnya, kalau Vario itu kasta menengahnya. Motherboardnya lumayan unik ya. Jadi campuran hitam sama merah kayak macan gitu loh bro. Nah, motherboardnya ini hampir seperti mini, tapi ini MATX kok. MATX support NVMe. Terus SATA-nya ada 3. Kalau untuk port di bagian belakang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 USB. Lumayan ya, 6 USB ditambah 3 di sini jadi 9 USB, ada HDMI, ada VGA out, LAN. Oke, seperti itu sudah ada port USB 3 ke casing di sebelah sini, bro. Kalau untuk garansinya di 1 tahun. Oh, ada ini NVMe-nya support M2 SATA sama NVMe, jadi bisa double. Cuma slotnya hanya ada 1 aja, bro. Kalau saya cek ini cuma 1, bro. Sebentar, saya tengoknya seperti gini, bro. Oh ya, cuma 1. Ya harganya murah sih, cuma 600 ribuan. Oke, seperti itu ya bro ya. Terus kalau untuk memori, saya pakai memori dari Furion Ethernos. Ya karena murah ya, jadi nggak mungkin pakai memori RGB, nanti malah bengkak duitnya bro ya. Di 16 GB DDR4 3200. Dulu memori ini itu harganya di sekitar berapa ya dulu itu ya? 300.000 sampai 400.000. Sekarang bro, 500.000 sampai 600.000. Itu untuk merek-merek yang kayak gini bro. Kalau sudah merek Lexar, Adata 700.000. Naiknya berapa? 220%. Buset. Wah, ngeri memori ini. Gak turun-turun, sampai saya pusing saya ini bro. Memorinya nggak turun-turun ya. Kayak gitu bro ya. Nah, saya pasang di sini. Ada 1 slot kosong biar kalau kamu pengen upgrade ke 32 GB masih ada slotnya. Kalau dipasang dual channel sebenarnya lebih baik 8 kali 2. Cuma kan kalau kamu menaikkan ke 32, 8-nya harus dijual karena portnya cuma ada 2 bro, portnya memori. Jadi saya pasang single aja. Kalau kamu punya duit nambah 16 tinggal pasang di sebelahnya. Pakai memori Furion Ethernos DDR4 3200. Kalau untuk storage-nya ya harga segitu pakai 256 atau 512. Pakai NVMe Gen 3. Kalau Gen 4 ya nggak support karena motherboardnya masih belum support Gen 4 bro. Jadi pakai Gen 3. Ini saya pasang Adata Legend 900 Gen 4. Bukan berarti ini bisa berjalan Gen 4. Ini saya pasang karena saya pakai 1 tera untuk ngetes ini bro. Bentar lagi saya lepas kok. Intinya itu ya di 256 atau 512. Bisa pakai NVMe boleh, pakai SSD boleh. Ya mending NVMe aja lah. Di sini cuma 50 sampai 100.000. Sekarang kalau untuk GPU, saya pakai GPU murah banget. Harganya di 1,6 sampai 1,7. Jadi ini GPU lama, tapi dibangkitkan lagi sama brand, yaitu Vario. Nah ini, GTX 1050 Ti, ada 2, 1050 sama 1050 Ti, 4 GB, GDDR5 128 bit bro. Ini di bawahnya 1650 performanya. Tapi dulu di tahun 2016, 2017, 18, VGA ini VGA favorit. Ya kayak 1650 lah VGA favorit. Ini dulu itu kayak kacang goreng jualannya bro, karena bisa main GTA 5 sampai tembus 100 fps di settingan Full HD. Tapi GTA 5 dulu sama sekarang beda. Kalau dulu kan belum update, kalau sekarang kan GTA 5 terus update, jadi ini menyesuaikan ya, bisa di 70 sampai 80 fps untuk settingan Full HD bro. Dan harga murah, VGA Vario ini sudah dual fan loh, bukan single fan. Dual fan warna putih. Jadi kalau kamu pengen ganti casing putih atau yang lain putih, jadi kelihatan cakep, warnanya putih bro. Cuma ini saya kasih hitam, berhubung saya dapatnya warna putih, ya agak nyambung ya hitam sama putih seperti ini. Bagian atasnya nggak ada backplate-nya karena ini GPU murah. Terus kalau untuk port bagian belakang ada VGA, ada HDMI, dan ada DisplayPort. Jadi bisa kamu extend sampai ke 3 layar. Kalau untuk mengangkat prosesor Intel Core i5 6500, NVMe, motherboard, GPU 1050 Ti, saya cukup menggunakan power supply 400 watt. Ini dari Ethernet Black Silver 400 watt, tapi tulisannya 85 plus bronze. Ya plus bronze disertifikasi sendiri sama pabriknya, tapi tidak disertifikasi atau tidak dites sama iktiplus.com, dan tidak ada 7 detik ya. Jangan berharap bro, ini kan PC murah bro. Kalau saya kasih 7 detik ya terlalu mahal. Tapi nggak ada masalah sih bro. Kamu pakai PC murah seperti ini, kamu invest power supply lebih baik, itu juga nggak ada masalah. Karena 400 watt punyanya Enlight ini kamu langsung naikkan ke Adata Pylon misalkan ya, harganya 700 watt kan 2 kali lipat nih daripada power supply ini. Tapi kan untuk investasi jangka panjang. Nah ini saya review karena biar menekan budget, biar pas di 4,5. Tetap power supply-nya saya pilihkan yang oke, bukan yang abal-abal bro. Oke, seperti gitu bro. Kalau fan, ini pakai fan dari nganu bro,
PC cooler yang kemarin saya ulas ini ARGB, tapi kalau bawaan casingnya ini RGB, jadi tidak akan mendapatkan ARGB. Jadi kamu harus nambah bro, 45.000, 45.000, 45.000, lebih estetik lah. Pilih mana? Nambah 45.000 kali 3 atau biarkan ARGB auto. Kamu bisa komen di bawah. Terus bang, gimana performanya dengan AMD eGPU? Misalkan 5000 series, 5600 GT, 5500 GT, 3400G atau 3200G. Kalau saya compare, saya cek di YouTube juga, saya cek di Google, performanya masih bagusan ini bro. Karena ini termasuk GPU agak monster di zamannya. Jadi GPU-nya dari 5600 GT, itu kan dia berusaha untuk menyaingin ini sama 1650. Nah, tapi kan TDP-nya kecil. Kalau ini kan TDP-nya gede karena kan GPU benar-benar desktop, bukan eGPU yang ada di CPU, bro. Kalau kamu bisa cek di sini, bro, antara Ryzen yang 5600 GT aja ya, sama ini masih bagusan ini, gitu, bro. Cuma bedanya kamu mendapatkan prosesor lama. Tapi kalau saya pinginnya GPU-nya ini terus prosesornya baru, bisa jatuhnya di 6 juta sampai 7 juta, gak jadi 4 juta. Oke, sekarang saya tes di beberapa game sama software, kalian bisa lihat. Check it out. Well, space for them here. Now, who can he play it to? The presence of Lionel Messi in the starting 11 should be a warning to opposing defenders. Well, Derek, we know he loves linking up with Now, other... hold on, Stuart, they're in here. And a goal it is. The keeper really not part of the equation. That is enough.
Father, What? did something change? The forest feels different. Nah, seperti itu review dari PC 4,5 juta. Gimana? Kurang apa nih? Kurang cooler? Kurang NVMe? Kurang GPU? Kurang prosesor? Kurang casing? Kamu bisa komen di bawah. Kalau kalian tertarik, cari toko-toko kesayangan akan terdekat. Kalau bisa yang langganan lah, atau yang harganya murah lah, atau yang dapat bonusnya banyak. Terserah. Racikannya seperti ini kamu bisa capture, tunjukkan ke pedagang. Oke, saya Deddy Christian di Discom Channel. Salam teknologi.